Kan, yang belum tahu aja ya kan. Ini tuh kita menyebutnya merang. Apa itu merang kan? Merang itu kulit padi ya. Jadi kalau padi habis dipanen itu kan terus dihular tuh setelah kering dihelar kalau kita benar tuh. Setelah dihelar dia menghasilkan limbah. Nah, salah satu limbahnya itu ada dua, biasanya ada tiga lah. Satu dia merang ini, yang kedua itu saya menyebutnya dedek atau sekam, yang ketiga itu kita menyebutnya meniran, beras yang kecil-kecil pisan itu. Nah, apa tadi? Tiga limbah menggiling padi, satu menir itu beras pecah kecil-kecil banget, yang kedua sekam atau dedek, yang ketiga merang nih. Nah, merang oleh para peternak ayam boiler itu diambil kemudian digunakan untuk alas kaki ayam yang kecil-kecil itu untuk penghangat tubuh mereka. Nah, di sana kan kemudian merang itu bercampur dengan kotoran ayam. Nah, karena sudah bercampur dengan kotoran ayam, secara alami dia terfermentasi menjadi satu, kemudian dibawa ke kebun oleh para petani itu. Setelah di kebun sengaja dibiarkan begini aja kan. Fungsinya apa? Fungsinya supaya suhu panas yang ada pada merang itu hilang dulu, atau terfermentasi secara alami dulu beberapa waktu. Nah, setelah dia dingin, nggak panas gitu kan. Nah, kemudian digunakan untuk pupuk berbagai macam tanaman itu kan. Nah, ini contohnya nih, mau digunakan pupuk untuk pohon singkong nih kan tuh. Pohon singkong ya kan tuh. Ini singkong yang besar tuh. Singkong apa nih kurang paham. Nah, kemudian juga biasa digunakan pupuk untuk pohon kapol nih kalau nggak salah nih kan. Kapulaga ya kan tuh. Tapi kadang juga digunakan untuk pupuk. Nah, untuk pupuk ini nih pohon albiso kalau nggak salah nih, pohon albiso. Nah, selain albiso juga terkadang digunakan untuk pupuk nih pohon pisang. Tuh. Pohon pisang nih ya, kan pupuk pohon pisang. Tuh. Ini pohon pisang impling kayaknya. Nah, selain itu juga digunakan untuk pupuk ini nih, pagar dia. Tuh, dia dipagar kan. Nah, itu yang pertama ya, istilah manfaat merang yang pertama. Manfaat merang yang kedua itu terkadang juga kita gunakan untuk sebagai bahan bakar atau kayu bakar tuh. Kalau kita mau istilahnya mau ngeliwat, mau masak, kadang kita juga pakai merang. Apalagi tuh kalau kita yang punya hawu atau luweng atau tungku, Apollo menyebutnya tungku yang besar. Nah, kita juga kadang pakai merang itu kan sebagai bahan bakar. Nah, yang ketiga selain bahan bakar untuk masak sehari-hari di rumah, terkadang juga kita gunakan sebagai bahan bakar untuk apa namanya, untuk membakar itu kayu kayak bakar batu merah tuh. Kalau kita bakar batu merah kadang juga pakai merang juga, merang yang kering tentu ya. Selain batu bata merah itu membakar kenting, genteng, atap rumah itu kalau yang masih mentah tanah dibakar pakai merang juga. Dan membakar yang lain-lainnya, itu istilahnya merang. Itu fungsi yang ketiga. Yang keempat, merang ini juga baik merang yang masih kayak gini ataupun nanti abunya, itu abu merang. Itu abu merang itu terkadang kita gunakan sebagai campuran membuat bata merah itu kan, atau membuat kenting itu abunya ya. Terus yang kelima juga abunya terkadang kita gunakan untuk mencuci piring. Nah, cuci piring pakai abu itu, waduh, bersih banget kan, itu kan. Cuman sekarang kan udah kalah sama deterjen. Tapi kalau agan-agan perhatikan banyak deterjen yang menggunakan abu itu kan. Yang keenam, kadang juga abunya ada yang dipakai buat keramas tuh kan, keramas rambut. Cuman mesti diolah dulu gitu kan. Nah, itu ya. Nah, termasuk abunya juga terkadang itu untuk nguruk balong atau nguruk lubang dan lain-lain. Tentu juga terkadang merang ini fungsi yang kedelapan itu digunakan untuk media tanam kan. Jadi ini kita campur dengan kotoran hewan atau dengan tanah, kemudian kita jadikan media tanam apalah gitu, bunga, hiasan atau apa.
Banyak fungsi yang lain-lainnya ya, silahkan disearching aja. Itulah beberapa fungsi merang atau kulit padi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.